Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Melati Suci dari kelompok 7 kelas MN24F. Di sini saya akan mempresentasikan data korelasi dan regresi linier sederhana. Yang pertama-tama di sini ada tujuannya untuk menganalisis hubungan antara harga dan jumlah penjualan terhadap keuntungan pedagang cilok. Kemudian ada kontribusi anggota kelompok, mulai dari pengolahan data manual, pengolahan data SPSS, dan pembuatan video. Lalu di sini ada data. Data di sini ditulis nama responden, variabel Y sebagai keuntungan, variabel X1 sebagai harga, dan variabel X2 sebagai jumlah penjualan. Satuannya per pieces. Lalu di sini ada pengolahan data manual. Yang pertama yaitu korelasi X1, hubungan antara harga dan keuntungan. Harga sebagai variabel X, keuntungan sebagai variabel Y. Di sini ada variabel X dikali variabel Y yaitu harga dan keuntungan. Di sini ada variabel X pangkat 2, di sini ada variabel Y pangkat 2. Lalu di bawah ada hasilnya. Di sini ada N-nya 30 karena datanya ada 30. Sigma X dikali Y hasilnya 4985 dan sigma X hasilnya 29,5, sigma Y hasilnya 5035 dan sigma X kuadrat hasilnya 33,63 dan sigma Y hasilnya 1243425 dan sigma X yang dikuadratkan hasilnya 870,25. Di sini ada sigma Y dipangkatkan 2 hasilnya 25351,225. Lalu di sini ada cara menghitung koefisien korelasi. Cara menghitung koefisien korelasi di sini ada rumus. Dari data ini dimasukkan ke dalam rumus ini, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Setelah data ini kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya yaitu 0,024995557. Ini adalah hasil koefisien korelasi. Lalu di sini ada kesimpulannya, nilai koefisien korelasi atau R kecil sebesar 0,0249. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan antara harga dan keuntungan. Artinya perubahan harga tidak berpengaruh secara berarti terhadap perubahan keuntungan walaupun arah hubungan bersifat positif. Atau semakin tinggi harga cenderung keuntungan naik, namun berpengaruh sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Lalu di sini ada koefisien determinasi yaitu R pangkat 2. Hasil koefisien determinasi dihasilkan dari koefisien korelasi dipangkatkan 2, hasilnya jadi 0,00624778. Lalu di sini ada kesimpulannya. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,006 atau sekitar 0,06% menunjukkan bahwa variabel harga hanya mampu menjelaskan sebesar 0,06% variasi pada keuntungan. Artinya sebanyak 99,94% perubahan keuntungan dijelaskan oleh faktor lain di luar harga. Dengan kata lain, pengaruh harga terhadap keuntungan sangat kecil dan hampir tidak berarti. Lalu di sini ada korelasi atau uji hipotesis X1 harga dan keuntungan. Di sini H0-nya sama dengan P sama dengan 0, H1 sama dengan P tidak sama dengan 0, alfanya 0,05. Uji korelasi di sini rumusnya R akar 30 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2. Di sini R kecil di sini itu sebagai koefisien korelasi dan R pangkat 2 sebagai koefisien determinasi. Lalu kita masukkan koefisien korelasi dikali akar 28 dibagi akar 1 dikurang hasil koefisien determinasi. Lalu hasilnya 0,132.
Lalu di sini ada tabel T, DF-nya yaitu 30 dikurang 2 sama dengan 28. Hasil tabel T-nya 2,048. Lalu di sini ada daerah keputusan. Daerah keputusan 2,048 yaitu dari tabel T dan 0,132 dari hasil uji korelasi. Di sini keputusannya terima hak 0 karena hasil uji korelasi berada di tengah sini, tidak di bagian yang diarsir. Jadi keputusannya terima hak 0. Lalu di sini ada kesimpulan, berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh hasil nilai T hitung yaitu 0,1323, sedangkan T tabel 2,048 pada taraf signifikansi alfanya 0,05 dengan derajat kebebasan atau DF-nya 28. Karena nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka hak nolnya diterima. Dengan demikian tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel harga dan keuntungan. Artinya berdasarkan sampel data yang diuji, perubahan harga tidak secara signifikan memengaruhi keuntungan. Lalu kita masuk ke korelasi X2, yaitu hubungan antara jumlah penjualan dan keuntungan. Di sini ada variabel X sebagai jumlah penjualan, variabel Y sebagai keuntungan. Di sini ada variabel X dikali Y, X yang dikuadratkan dan Y dikuadratkan. Lalu ini di bawah hasilnya. Di sini N-nya 30 karena datanya 30. Sigma X dikali Y hasilnya 2816550. Dan sigma X hasilnya 12470, sigma Y hasilnya 5035, sigma X kuadrat hasilnya 8393900, sigma Y hasilnya 1243425, dan sigma X yang dikuadratkan hasilnya 155500900, dan sigma Y hasilnya 25351225. Lalu kita masuk ke dalam rumus koefisien korelasi. Data yang ini kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya sama seperti tadi. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Lalu hasilnya koefisien korelasinya hasilnya 0,63988174. Lalu di sini ada kesimpulannya, hubungan antara harga dan keuntungan tergolong kuat dan positif. Nilai R sebesar 0,6399 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara harga dan keuntungan. Artinya semakin tinggi harga, maka cenderung semakin tinggi pula keuntungan dan sebaliknya. Lalu kita masuk ke koefisien determinasi. Di sini R pangkat 2 yaitu dari hasil koefisien korelasi dipangkatkan 2 yaitu 0,40944861. Di sini ada kesimpulannya, nilai koefisien determinasi sebesar 0,4094 atau 40,94% menunjukkan bahwa sekitar 40,94% variasi keuntungan dapat dijelaskan oleh variasi harga. Sisanya yaitu 59,06% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar harga. Artinya harga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keuntungan, tetapi masih ada faktor lain yang juga berperan penting dalam menentukan besar kecilnya keuntungan. Lalu ada korelasi, yaitu uji hipotesis untuk X2 jumlah penjualan dan keuntungan. Di sini sama seperti tadi, H0 sama dengan P sama dengan 0, H1 sama dengan P tidak sama dengan 0. Di sini ada alfanya 0,05, uji T korelasinya. Di sini ada rumusnya yaitu R akar 30 dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Hasil koefisien korelasi dikali akar 28 dibagi akar 1 dikurang hasil koefisien determinasi. Lalu hasilnya
4,406 124 7782 kita bulatkan menjadi 4,406. T tabelnya yaitu DF 30 dikurang 2 hasilnya 28, lalu hasil tabel T-nya 2,048. Kita masuk ke daerah keputusan. Di sini ada kurvanya. Di sini ada kurvanya 2,048 hasil dari tabel T. Lalu di sini 4,406 hasil dari uji T korelasinya. Di sini. Keputusannya tolak H0 karena 4,406 berada di daerah yang diarsir, maka keputusannya ditolak. Lalu di sini ada kesimpulannya. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung sama dengan 4,4061, sedangkan T tabel 2,048 pada taraf signifikansi alfanya 0,05 dengan derajat kebebasannya DF-nya 28. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka keputusan uji adalah tolak H0. Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah penjualan dan keuntungan. Artinya semakin tinggi jumlah penjualan, maka akan cenderung diikuti dengan peningkatan keuntungan dan sebaliknya berdasarkan data yang diuji. Lalu ada regresi X1, hubungan antara harga dan keuntungan. Di sini ada harga sebagai variabel X, keuntungan sebagai variabel Y, ada nilai A, nilai B, Y aksen. Di sini ada nilai Y dikurang Y aksen dipangkatkan 2. Di sini ada Y rata-rata. Di sini ada Y aksen dikurang Y rata-rata pangkat 2. Di sini ada Y dikurang Y rata-rata pangkat 2. Pertama-tama untuk mencari nilai B dulu, rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Data ini kita masukkan ke dalam rumus yang B, lalu akan menghasilkan nilai ini 7,3386222431. Setelah kita mencari nilai B, lalu kita mencari nilai A. Di sini ada rumusnya sigma Y dikurang B, nilai B yang tadi, dikali sigma X dibagi N. Datanya sama yang ini, kita masukkan ke dalam nilai A. Lalu hasilnya 160,6170213. Lalu di sini ada Y rata-rata. Y rata-rata dihasilkan dari keuntungan yang variabel Y ini di rata-ratakan, dihitung rata-ratanya, dan rata-ratanya hasilnya 167,83333. Lalu kita masukkan ke dalam Y rata-rata. Sama seperti ini, di sini ada Y aksen dikurang Y rata-rata, yaitu Y aksen yang ini dikurang Y rata-rata dikuadratkan hasilnya segini. Dan di sini ada Y dikurang Y rata-rata, yaitu variabel Y ini dikurang Y rata-rata yang ini, kita kuadratkan hasilnya segini. Nah, dari variabel Y dikurang Y aksen dikuadratkan, jumlahnya itu merupakan nilai SSE, dan variabel Y aksen dikurang Y rata-rata dipangkatkan 2, jumlahnya yaitu merupakan nilai SSR, dan Y dikurang Y rata-rata pangkat 2 hasilnya merupakan nilai SST. Lalu di sini nilai B dengan A sama seperti tadi yang di atas nilainya. Yang ini. Lalu di sini jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 160,6170213 ditambah 7,3386222431. Di sini hasil 160,617
dari nilai A dan 7,338 hasil dari nilai B. Dan di sini ada kesimpulannya. Nilai konstanta atau intercept sama dengan 160,6170213. Berarti jika nilai X atau variabel bebas misalnya harga adalah 0, maka nilai Y sebagai keuntungan diperkirakan sebesar 160,62. Kita dibulatkan ya ini. Lalu koefisien regresi kesimpulannya yaitu hasilnya 7,338,622,431. Berarti setiap kenaikan satu satuan pada X harga, maka Y keuntungannya diperkirakan akan meningkat sebesar 7,34 per picisnya. Di sini kita masuk uji F signifikansi model. Ini ada nilai SK regresi kesalahan dan ini total DF-nya 1, 28, 29. Nilai ininya SS 248,9016,108 dan 398135,2651, 398384,1667 dan di sini MS-nya 248,9016,108 dan 14219,11661. Di sini ada F hitung 0,01750417 dan F tabel 41959718. F tabel dihasil dari DF ini, hasil F tabelnya ini. Lalu masuk ke daerah keputusan. Di sini F tabel 4,1959718 dan di sini nilai F hitungnya 0,017504,717. Keputusannya terima hak 0 karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kesimpulannya, model regresi tidak signifikan, artinya harga tidak berpengaruh terhadap keuntungan penjual cilok. Lalu kita masuk ke dalam uji T standar error. Di sini ada rumusnya SYX sama dengan sigma akar sigma Y dikurangi Y aksen dikuadratkan dibagi N dikurang 2. Di sini rumusnya untuk mencari nilai SB dan SA, diketahuinya ini datanya. Untuk mencari nilai SYX, kita masukkan dulu ke sini sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat dibagi N dikurang 2. Hasilnya 398.135,2651 dibagi 30 dikurang 2 sama dengan akar 398135,2651 dibagi 28. Lalu SYX hasilnya 119,243937,417. Kita bulatkan menjadi 119,244. Lalu untuk mencari nilai SB, di sini rumusnya akar sigma X kuadrat dikali SYX dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Data ini masukkan ke dalam SB 119,244 dibagi akar 33,63 dikurang 870,25 dibagi 30. Lalu hasil SB yaitu 55,467,32,55,657. Kita bulatkan menjadi 55,467. Lalu kita akan mencari nilai SA. Rumusnya ini di sini nilainya yaitu 33,63 dikali 119,244 dibagi 30 dikali 33,63 dikurang
870,25 sama dengan 4001017,572 dibagi 1008,9. Nilai 1008,9 ini dihasilkan dari 30 dikali 33,63 dan 870 dan dikurangi 870,25. Hasilnya menjadi akar 4001017,572 dibagi 138,65. Lalu ini hasil SA-nya 5,3780119,715. Kita bulatkan menjadi 5,378. Lalu kita masuk ke dalam uji T. H0 A-nya sama dengan 0, H0 A tidak sama dengan 0, alfanya 0,05. Lalu kita masuk ke dalam T hitung. Di sini ada A dikurangi SA. Lalu kita masukkan angkanya. Ini nilai bawahnya SA dari sini. Lalu akan menghasilkan 29,86556,34065. Kita bulatkan menjadi 29,866. Lalu DF-nya 30 dikurang 2 sama dengan 28. Di sini ada T tabelnya. Hasilnya 2,048. Daerah keputusan 2,048 dihasilkan dari T tabel dan 29,866 dihasilkan dari sini T hitungnya. Keputusannya yaitu tolak H0 karena 29,866 lebih besar dari 2,048. Di sini ada kesimpulannya karena nilai T hitung 29,866 jauh lebih besar daripada T tabel yaitu 2,048, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 harga dan Y keuntungan. Dengan kata lain, harga berpengaruh secara nyata terhadap keuntungan, sehingga perubahan harga dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perubahan keuntungan. Lalu ini ada uji T lagi. H0 B sama dengan 0, H0 B tidak sama dengan 0, alfanya 0,05. T hitung. Di sini A dikurangi B dibagi SB. Nilai SB-nya yang tadi, nilai SB-nya yang ini 55,467. Lalu kita masukkan 7,339 dibagi 55,467, hasilnya 0,1323129068. Kita bulatkan menjadi 0,132. DF-nya 30 dikurang 2 sama dengan 28. Lalu T tabelnya 2,048. Lalu kita masuk ke daerah keputusan. Di sini ada grafiknya. 2,048 hasil dari T tabel dan 0,132 hasil dari T hitung. Keputusannya terima H0 karena 0,132 lebih kecil daripada 2,048. Kesimpulannya H0 B sama dengan 0, koefisien bernilai 0. Lalu kita masuk ke regresi X2 yaitu hubungan antara jumlah penjualan dan keuntungan. Di sini variabel X sebagai jumlah penjualan, variabel Y sebagai keuntungan. Di sini ada nilai A, ada nilai B, ada nilai Y aksen, ada nilai Y dikurangi aksen kuadrat, Y rata-rata, Y aksen dikurangi Y rata-rata kuadrat, Y dikurangi Y rata-rata kuadrat. Di sini kita akan mencari nilai B dulu. Karena untuk mencari nilai A di dalamnya ada rumus B. Jadi kita mencari nilai B dulu. Nilai B di sini data yang kita perlukan ini M sama dengan 30, sigma X dikali hasilnya 2816550,
sigma X 12470, sigma Y 5035, sigma X kuadrat yaitu 8393900, sigma X yang dikuadratkan hasilnya 155500900. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang B, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Lalu hasilnya 0,225164 sama sampai bawah hasilnya segitu. Lalu kita masuk ke rumus yang A. Data yang kita perlukan yang di bawah sini sama dan nilai B yang tadi. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, hasil dari sigma Y dikurang nilai B dikali sigma X dibagi N, lalu hasilnya 74,1403353. Sama. Lalu di sini ada Y dikurang Y aksen di pangkat 2. Hasil dari Y dikurang Y aksen dipangkatkan 2 hasilnya segini. Dan Y rata-rata hasilnya dari nilai keuntungan yang Y ini, variabel Y ini kita hitung dan temukan rata-ratanya yaitu 167,8333. Kita masukkan ke dalam Y rata-rata. Dan ini nilai Y aksen dikurang Y rata-rata dipangkatkan 2. Dari sini Y aksen dikurang Y rata-rata dipangkatkan 2 hasilnya. Dan Y, variabel Y yang ini, dikurangi Y rata-rata lalu dikuadratkan hasilnya segini. Di sini nilai Y dikurang Y aksen kuadrat yaitu hasilnya sebagai nilai SSE, dan nilai Y aksen dikurang Y rata-rata dipangkat 2 hasilnya itu sebagai nilai SSR, dan Y dikurang Y rata-rata pangkat 2 hasilnya itu sebagai nilai SST. Lalu di sini persamaan regresinya adalah Y sama dengan 74,1403353 tambah 0,2254046164X. Di sini 74,140 hasil dari A dan 0,225 hasil dari B. Jadi di sini ada kesimpulannya, persamaan regresi Y sama dengan 74,140 ditambah 0,225X menunjukkan bahwa keuntungan Y memiliki hubungan linier positif dengan jumlah penjualan X. Ini berarti setiap peningkatan satu pieces pada jumlah penjualan diperkirakan akan meningkatkan keuntungan sebesar 0,225. Angka 7,140 menunjukkan estimasi keuntungan ketika tidak ada penjualan. Lalu kita masuk ke uji F signifikasi model. Di sini ada SK-nya regresi, kesalahan dan total, DF-nya 1, 28 dan 29. SS-nya 163, 117,8557, 2352, 66,311 dan 3983 84,1667. Di sini ada MS-nya 163 117,8557 dan 8402 368249. Di sini ada F hitungnya 19,41331906. Nilai F hitung dihasilkan dari sini. Nilai dari 163 117,8557 dibagi dengan 8402,368249 dibagi hasilnya 19,41331906.
Lalu di sini ada F tabel, hasilnya 4,1959718. Nilai F tabel diperoleh dari DF, nilai DF yang ini. Lalu lihat di F tabel hasilnya segini. Lalu ada daerah keputusan. Di sini F tabelnya 4,1959718 dan di sini F hitungnya 19,41331906. Keputusannya tolak H0 karena nilai F hitung yaitu 19,41331906 lebih besar daripada F tabel yaitu 4,1959718. Kesimpulannya, model regresi signifikan artinya jumlah penjualan berpengaruh terhadap keuntungan penjualan cilok. Lalu di sini ada uji T, standar error. Ini data yang diketahui untuk menghitung SYX. Di sini rumusnya akar sigma Y dikurang Y aksen kuadrat dibagi N dikurang 2. Ini data ini kita masukkan ke dalam rumus SYX, lalu akan menghasilkan nilai 91,6644328516. Kita bulatkan menjadi 91,664. Lalu kita akan mencari nilai SB. Nilai SB rumusnya SYX, nilai SYX yang tadi dibagi akar sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dibagi N. Di sini 91,664 dibagi akar 8393900 dikurang 155500900 dibagi 30. Di sini hasil SB-nya 0,0571575795 kita bulatkan menjadi 0,051. Di sini kita akan mencari nilai SA-nya. Rumusnya di atas. Rumus SA yaitu akar sigma X kuadrat dikali SYX dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Lalu ini nilainya kita masukkan 8393900 dikali 91,664 dibagi 30 dikali 8393900 dikurang 155500900 sama dengan akar 769418449,6. Hasil 769 ini dihasilkan dari 8393900 dikali 91,664. Hasilnya ini. Dan dibagi hasil 251,81700 ini kita hasilkan dari 30 dikali 8393900. Ini hasilnya dikurang 155509090. Lalu di sini akar 769418449,6 dibagi 963161000. Lalu ini nilai SA-nya setelah dibagi 2,8263884,745 kita bulatkan menjadi 2,826. Lalu masuk ke dalam uji T bagian A. H0 A sama dengan 0, H0 A tidak sama dengan 0 dan alfanya 0,05. Masuk ke dalam T hitung. A dikurang A dibagi SA, nilai SA yang ini. Lalu kita masukkan 74,140 dibagi 2,826 sama dengan 26,2349610,575. Kita bulatkan menjadi 26,235.
Ini ada DF-nya 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nilai T tabelnya yaitu 2,048. Di sini ada daerah keputusannya. Daerah keputusan 2,048 hasil dari T tabel dan 26,235 hasil dari T hitungnya. Di sini ada keputusannya tolak H0 karena 26,235 lebih besar dari 2,048. Kesimpulannya H0 A tidak sama dengan 0, yaitu konstanta A tidak bernilai 0. Lalu ke uji T yang bagian B. H0 B sama dengan 0, H0 B tidak sama dengan 0, alfanya 0,05, lalu T hitungnya kita masukkan nilai A-nya 0,225 dibagi 0,051. 0,051 ini nilai dari SB yang ini. Lalu menghasilkan 4,4117647059 kita bulatkan menjadi 4,412. Lalu DF-nya di sini 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Hasil T tabelnya 2,048. Lalu di sini ada daerah keputusan 2,048 dan minus 2,048 hasil dari T tabel dan 4,412 hasil dari T hitung. Lalu di sini ada keputusannya. Keputusannya tolak H0 karena nilai 4,412 lebih besar dari 2,048. Lalu kesimpulannya H0 B tidak sama dengan 0, yaitu koefisien regresi tidak bernilai 0. Lalu di sini saya akan mempresentasikan hasil data dari SPSS. Analisis regresi dan korelasi linear sederhana. Dan di sini ada datanya. Data yang dimiliki berupa data keuntungan penjual cilok sebagai variabel dependent, variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi dengan harga sebagai X1 dan jumlah penjualan sebagai X2. Responden sejumlah 30 orang. Di sini pengaruh harga dan jumlah penjualan terhadap keuntungan penjual cilok. Di sini ada nomor respondennya ada 30 orang, nama respondennya ada 30 orang, variabel Y sebagai keuntungan, variabel X1 sebagai harga, dan variabel X2 sebagai jumlah penjualan. Satuannya per pieces. Terus ada input data, di sini ada data view untuk harga dan keuntungan. Di sini ada harga, jumlah penjualan, keuntungan. Di sini ada res 1, ABS res, res 2 dan res 3. Lalu di sini ada untuk jumlah penjualan dan keuntungan. Sama seperti tadi, di sini ada harga, jumlah penjualan, keuntungan, res 1, ABS res, dan di sini ada res 2. Lalu masuk ke dalam variabel view untuk harga dan keuntungan. Untuk harga dan keuntungan, untuk name-nya masukkan harga, rupiah, dan jumlah penjualan, keuntungan, res 1, ABS res, res 2, dan res 3. Desimalnya yaitu 1,005256. Dan di sini labelnya harga, rupiah, jumlah penjualan, keuntungan rupiah. Lalu untuk jumlah penjualan dan keuntungan, harga, jumlah penjualan, keuntungan. Di sini ada res 1, ABS res, dan res 2. Labelnya harga sebagai X1, jumlah penjualan sebagai X2, keuntungan sebagai Y. Di sini desimalnya 2,22526. Lalu ada hasil output SPSS
Uji asumsi klasik, uji normalitas untuk harga dan keuntungan. Di sini ada n partesnya. Kita lihat di hasil tes statistiknya 0,208 dan asumsinya hasilnya 0,002. Lalu di sini untuk n partes jumlah penjualan dan keuntungan. Lihat juga di tes statistiknya hasilnya 0,196 dan asumsinya hasilnya 0,005. Lalu ada uji linearitas untuk harga dan keuntungan. DF-nya 4, 1, 3, 25 dan 9. Di sini F-nya, nilai F-nya 0,081, 0,016 dan 0,103. SIG-nya 0,987 dan 0,901 dan 0,957. Di sini jumlah penjualan dan keuntungan untuk ANOVA table-nya. Di sini DF-nya 12, 1, 11, 17 dan 29, F-nya 3,424, 23,783 dan 1,573. SIG-nya di sini untuk keuntungan Y dan jumlah penjualan SIG-nya 0,010, 0,000 dan 0,194. Di sini ada uji asumsi heterokedasitisitas. Di sini ada harga dan keuntungan, koefisiennya. Untuk konstantanya, standar errornya 35,453. Untuk harganya, standar errornya 33,485 dan T-nya 2,750. Di sini ada 0, negatif 173. SIG-nya 0,010 dan 0,864. Di sini ada jumlah penjualan dan keuntungan. Kita lihat di konstantanya, standar errornya 27,060. Untuk jumlah penjualannya, untuk standar error 0,051. T-nya untuk konstantanya 2,740. Untuk jumlah penjualan T-nya 4,406. SIG-nya untuk konstantanya 0,011 dan SIG untuk jumlah penjualannya 0,000. Di sini ada analisis korelasi regresi person. Karena seluruh uji asumsi klasiknya sudah terpenuhi, kita masuk ke dalam analisis korelasi regresi person. Di sini ada harga dan keuntungan. Model summary-nya di sini ada R-nya 0,025, R square-nya hasilnya 0,001. Di sini ada adjust R square 0,035, standard error of the estimate-nya 119,244. Di sini ada ANOVA, regression-nya, sum of square-nya 248,902, residualnya sum of square 398135,265, totalnya sum of square 398384,167, DF-nya 1, 28 dan 29, mean square-nya untuk regression 248,902, residual 14219,117, F-nya 0,018 dan SIG-nya 0,896. Di sini ada koefisien, konstantanya T-nya 2,735, SIG-nya 0,011, untuk harga T-nya 0,132 dan SIG-nya 0,896. Di sini ada jumlah penjualan dan keuntungan. Di model summary, R-nya 0,640, R square-nya 0,409, adjust R square 0,388, standard error of the estimate-nya 91,664, Darwin-Watson-nya 1,843. Di sini ada ANOVA, regression, residual total, sum of square-nya.
Ini DF-nya 12829, main square 163 117,856 dan 8402,368. Di sini F-nya 19,413 dan sig-nya 0,000. Lalu ada koefisien konstantanya untuk T-nya 2,740, untuk jumlah penjualan X2-nya 4,406 dan sig-nya untuk konstanta 0,011, jumlah penjualannya sig-nya 0,000. Lalu masuk ke korelasi Reng-Sperman atau non-parametriknya tidak lolos uji normalitas data untuk harga dan keuntungan. Non-parametric correlation, di sini ada keuntungannya untuk harga 0,014, untuk harganya di sini 1000, di sini 30 karena N-nya 30, di sini N-nya juga 30. Lalu kita masuk ke dalam hasil dan kesimpulan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, keuntungan sebagai pengaruh dari harga, hasilnya Kolmogorov-Smirnov Z-nya 0,208, SIMSIG-nya 0,002, dan untuk keuntungan sebagai pengaruh jumlah penjualan, hasil Kolmogorov-Smirnov Z-nya 0,196 dan SIMSIG-nya 0,005. Lalu ada kesimpulan berdasarkan dari output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov secara multivariate, maka didapat SIMSIG pada tingkat penjualan sebagai pengaruh dari harga sebesar 0,002, lebih kecil daripada 0,05 atau tidak berdistribusi normal, sedangkan SIMSIG pada keuntungan sebagai pengaruh dari jumlah penjualan sebesar 0,005, lebih kecil daripada 0,05, tidak berdistribusi normal. Lalu di sini ada uji linearitas, keuntungan sebagai pengaruh dari harga, sig-nya 0,957, keuntungan sebagai pengaruh jumlah penjualan, sig-nya 0,194. Lalu ada kesimpulannya, berdasarkan dari output uji linearitas, maka didapat sig pada keuntungan sebagai pengaruh dari harga sebesar 0,957 lebih besar dari 0,05 model linier, sedangkan sig pada tingkat penjualan sebagai pengaruh dari harga sebesar 0,194 lebih besar daripada 0,05 modelnya juga linier. Lalu kita masuk ke uji heterokedastisitas. Di sini konstanta intercept untuk harga 0,010 dan koefisien regresi lerengnya dari harga 0,864 dan untuk jumlah penjualan konstanta interceptnya 0,011 dan koefisien regresi lerengnya 0,000. Kesimpulannya, berdasarkan uji heterokedastisitas pada tingkat penjualan sebagai hasil dari pengaruh harga, maka diperoleh sig sebesar 0,010 lebih besar daripada 0,05 serta sig B sebesar 0,864 lebih besar juga daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas pada residu. Berdasarkan uji heterokedastisitas pada tingkat penjualan sebagai hasil dari pengaruh jumlah penjualan, maka diperoleh sig A sebesar 0,011 lebih besar daripada 0,05 serta sig B sebesar 0,00 di sini lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas pada residu. Lalu di sini ada hasil dan kesimpulan korelasi dan koefisien determinasi jika memenuhi seluruh uji asumsi klasik. Di sini variabel yang berkorelasi harga dan keuntungan, jumlah penjualan dan keuntungan. Untuk koefisien korelasi untuk harga dan keuntungan yaitu 0,025 dan koefisien determinasinya itu 0,001 dan jumlah penjualan dan keuntungan koefisien korelasinya 0,640 dan koefisien determinasinya 0,409.
Di sini ada kesimpulannya, berdasarkan hasil SPSS maka didapat bahwa koefisien korelasi antara variabel harga dengan keuntungan sebesar 0,025 korelasi sangat erat dengan arah positif. Artinya semakin murah harganya maka keuntungan akan semakin menurun dengan koefisien determinasi sebesar 0,001 yang berarti bahwa 0,1% dari variasi pada variabel keuntungan dapat dijelaskan oleh variabel harga dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 99,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Di sini berdasarkan hasil SPSS maka didapat bahwa koefisien korelasi antara variabel harga dengan keuntungan sebesar 0,640 korelasi sangat erat dengan arah positif, artinya semakin baik jumlah penjualannya maka keuntungan akan semakin meningkat dengan koefisien determinasi sebesar 0,409 yang berarti bahwa 40,9% dari variasi pada variabel keuntungan dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penjualan dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 59,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Lalu di sini ada hasil dan kesimpulan regresi linier sederhana. Analisis persamaan regresi linier sederhana, variabel independennya harga sebagai X1, jumlah penjualan sebagai X2, persamaan liniernya untuk harga Y sama dengan 160,617 ditambah 7,339 sebagai X1 dan jumlah penjualan X2 yaitu Y sama dengan 74,140 ditambah 0,225 sebagai X2. Di sini kesimpulannya persamaan Y 160,617 ditambah 7,339 sebagai X1 memiliki makna A 160,617 artinya jika variabel harga bernilai 0 maka total keuntungan sebesar 160,617 tidak ada nada penjualan. Yang B 7,339 artinya apabila skor harga cilok meningkat sebesar 1 poin maka akan dapat meningkat total keuntungan cilok sebesar 7,339 picis, kita bulatkan menjadi 7 picis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya variabel harga pada produk kuliner khususnya cilok. Di sini persamaan Y sama dengan 74,140 ditambah 0,225 sebagai X2 memiliki makna 74,140 artinya jika variabel jumlah penjualan bernilai 0 maka total keuntungan sebesar 74,140 tidak ada nada penjualan. Di sini yang B 0,225 artinya apabila skor jumlah penjualan cilok meningkat sebesar 1 poin maka akan dapat meningkatkan total keuntungan cilok sebesar 0,225 picis, kita bulatkan menjadi 0,2 picis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya variabel tingkat penjualan pada produk kuliner khususnya cilok. Ada uji F, uji model. Variabel independennya harga, di sini penjualan, sumber keberagamannya regresi dan regresi F-nya 0,018, 19,413, sig-nya 0,896 dan 0,000. Kesimpulannya berdasarkan output maka didapat bahwa sig 2-tailed ANOVA pada regresi keuntungan sebagai variabel dependen dan harga sebagai variabel independen yaitu 0,896 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan tidak tepat. Berdasarkan output maka didapat bahwa sig 2-tailed ANOVA pada regresi keuntungan sebagai variabel dependen dan jumlah penjualan sebagai variabel independen yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan sudah tepat. Lalu kita masuk dalam uji T. Harga konstanta interceptnya 0,896 dan koefisien regresi lerengnya 0,896, jumlah penjualan untuk konstanta interceptnya 0,000 dan koefisien regresi lerengnya 0,000. Kesimpulannya berdasarkan uji T uji parsial tampak pada persamaannya bahwa sig A sebesar 0,896 lebih besar daripada 0,05, demikian juga sig B 0,896 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa baik A maupun B pada persamaan tersebut
sama dengan 0 sesuai dengan angka-angka yang ada pada persamaan. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh harga terhadap total keuntungan cilok, dan berdasarkan uji T, uji parsial, tampak pada persamaan Y bahwa sig A sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian juga sig B sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa baik A maupun B pada persamaan tersebut tidak sama dengan 0 sesuai dengan angka-angka yang ada pada persamaan. Dengan kata lain, terdapat pengaruh jumlah penjualan terhadap total keuntungan cilok. Lalu kita masuk ke dalam hasil dan kesimpulan uji korelasi Ring-Sperman. Bisa digunakan untuk korelasi yang tidak memenuhi uji normalitas. Di sini ada korelasinya untuk harga dan keuntungannya, ya Rho-Sperman nilainya 0, minus 0,014 dan sig-Taylor-nya 0,940. Kesimpulannya, dari kedua tabel di atas ditampak bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara harga dengan keuntungan arah hubungan negatif dan koefisien korelasi Ring-Sperman sebesar minus 0,014. Karena X2 lolos uji normalitas data, maka tidak dilakukan uji Ring-Sperman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.